Sahabat budaya Semalang Raya, pementasan sendera tari berlakon Mahisa Campaka Sang Angabaya adalah pertunjukan yang mengkolaborasikan 5 unsur seni pertunjukan tradisional di Malang Raya, yaitu bandengan, wayang topeng, pencak dor, leang-leong, dan jaran kepang. Pertunjukan ini mengambil kisah kesejarahan Malang, yaitu kesejarahan Singasari antara masa pemerintahan Tohjaya hingga ditabalkannya 2 bersaudara sepupu, yaitu Mahisa Campaka dan Ranggawuni, yang dinobatkan menjadi penguasa bersama di Kerajaan Tumapel atau Singasari. Ranggawuni ditabiskan sebagai Wisnuwardana, raja di Tumapel. Adapun Mahisa Campaka ditabiskan dengan nama gelar Narasingamurti sebagai Ratu Anggabaya. Nah, pertunjukan ini meskipun diawali dari adanya perseteruan antar anggota keluarga di Tumapel, tapi berakhir dengan baik ketika Tohjaya dengan legawa menyerahkan kekuasaan di masa akhir hidupnya kepada 2 keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahisa Campaka. Nah, kisah ini merupakan kisah lokal Malang, kisah lokal Jawa, dan sekaligus kisah lokal Nusantara yang ditransformasikan dalam bentuk seni pertunjukan tradisi kreasi. Saya berharap ke depan kegiatan semacam ini, yaitu mengkolaborasikan lebih dari 1 unsur seni pertunjukan tradisional dan dibingkai dalam satu kisah yang berlatar lokal, ini kian tumbuh sehingga seni pertunjukan yang hadir di Malang tidak hanya sebagai tontonan, tapi sekaligus menjadi tuntunan, paling tidak memberikan pembelajaran kepada kita semua tentang kekayaan budaya yang bijak di kawasan Malang Raya. Pertunjukan ini boleh dibilang sebagai pertunjukan kolosal, pertunjukan akbar. Paling tidak melibatkan pemain atau pemain peran itu sebanyak 116 orang, ditambah pengrawit sejumlah 16 orang, jadi total melibatkan 132 orang seniman lintas sanggar, lintas unsur seni pertunjukan tradisional. Sebagian besar pesertanya, kurang lebih ada sekitar 70 hingga 75% adalah anak-anak muda. Nah, pertunjukan dengan kemasan yang tidak pure tradisional, tidak tradisional murni, tapi tradisi kreasi, diharapkan lebih bisa diterima oleh khalayak muda sebagai salah satu alternatif pertunjukan di Malang Raya, tepatnya adalah seni pertunjukan tradisi kreatif. Oleh karena itu, apa yang sekarang dirintis diharapkan bisa menjadi picu untuk munculnya seni pertunjukan tradisional kreatif serupa pada masa-masa berikutnya, sehingga Malang hadir sebagai kota kreatif, termasuk kota kreatif dalam bidang seni pertunjukan. Pertunjukan ini sengaja memilih tempat Gor Ken Angrok, ya. Nah, selama ini gedung ada outdoor, ada indoor, ini hanya dimanfaatkan memang sebagaimana namanya untuk kegiatan olahraga. Tapi ke depan terbuka kemungkinan Gor Ken Angrok itu kita sebut sebagai gors. Ada S di belakang, yaitu gelora olahraga dan kesenian. Ini seperti model yang dikembangkan di gelora Bulungan di Jakarta, sehingga gedung ini baik outdoor ataupun indoor ke depan semoga bisa diisi tidak hanya kegiatan
keolahragaan tapi juga kegiatan kesenian. Oleh karena itu ada manfaat ganda dari gedung ini. Sayang, gedung ini sebenarnya layak untuk dijadikan sebagai ajang untuk mementaskan seni pertunjukan, tak terkecuali seni pertunjukan tradisional kreatif. Ini merupakan satu ikhtiar, sekali lagi ini merupakan ikhtiar rintisan untuk melestarikan seni pertunjukan tradisional tapi dalam bentuk yang lebih kekinian. Diharapkan dengan memberikan konteks kekinian pada seni pertunjukan tradisional tidak hanya diminati oleh generasi setengah baya ke atas, tapi juga bisa diminati, bisa bermanfaat pada generasi muda, termasuk teman adik-adik milenial. Karena bagaimanapun juga kesenian tradisional itu merupakan khasanah budaya Nusantara yang perlu dieksplorasi, dikonservasi atau dilestarikan, dan berikutnya adalah dimanfaatkan untuk beragam kepentingan. Campaka ini kepingin dimunculkan, kenapa? Sudah tertutup dengan adanya jejak Ronggowuni atau Wisnuwardana, seperti di dalam Nagaraksa Agama diwujudkan sebagai 2 ekor naga yang memerintah di dalam satu liang. Itu juga saran dari Ibu Kendedes. Ya, karena tokoh ini amat penting, karena masih ada prasasti-prasasti di Tabanan, di Kota Raja, Singaraja, Bali, yang menyimpan adanya ekspansi Pabali ketika pemerintahan Singosari pada zaman era Kertanegara. Kenapa ini dimunculkan? Tokoh ini memang sebenarnya menjadi tulang punggung pimpinan militer yang sangat berhasil sekali menemani Wisnuwardana. Ya, karena biasa kalau orang pejabatnya lebih dikenal daripada bawahannya. Nah, karena memang yang kedua adalah Maesa Campaka ini adalah saudara muda, sehingga menganggap Ranggawuni menjadi satu kerabat sepermainan, tapi dia lebih tua dan kegiatan-kegiatan selalu berdua. Kalau di dalam prasasti Mula Malurung ini munculnya adalah perkawinan politik antara Ronggowuni dengan Wahneyun. Ini diharapkan perseteruan antara Kediri dan Singosari itu berakhir. Ternyata setelah dia kawin dengan anaknya Maesa Wongateleng atau Kameswara, tiba-tiba ada kemelut, yaitu munculnya gerakan dari Tohjaya yang kepingin menguasai Tumapel di Kediri dan Tumapel di Kota Raja. Nah, akhirnya inilah yang menjadi ide ingin mengungkapkan seorang militer tadi. Maesa Campaka ini seorang yang mau menggandeng dengan negara-negara lain. Cita-cita Ronggowuni mempersatukan Nusantara itu walaupun belum terwujud, antara Hiring, Marono, Lawa, Lumajang, ini semuanya dengan ekspansi pimpinan militernya itu justru Maesa Campaka. Nah, kesempatan itulah kita munculkan sebagai ingatan bahwa narasi Kang Murti itu juga penting dari
tempuh oleh nasional kocok-kocok menjelek jalan amin. Ya, satu termotivasi karena gumregahnya seniman itu bangkit dan ini bagian dari sebuah proses penanaman nilai sebenarnya, bahwa seni budaya itu tidak menghilangkan nilai-nilai kelokalan, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai pendidikan yang itu bagian penting di dalam pendidikan. Jadi ketika teman-teman seniman ngumpul, ada silaturahmi, disinilah sistem kerja kita yang saling ngemong rasa, ngemong pikir, ngemong hati, semuanya terlibat di dalam satu produksi yang luar biasa. Sehingga ketika saya ditawarkan oleh Pak Soleh untuk membantu beliau untuk menjadi asisten di koreografer, saya tertarik dan tertantang karena untuk memadukan seni tradisi yang kadang itu kita sulit untuk bisa mengkondisikan, itu yang menjadi sebuah tantangan. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini, teman-teman seni tradisi yang berkumpul mulai dari bantengan, jaranan, pencak silat, leang-leong, topeng, pengrawit, semuanya yang terlibat itu sangat luar biasa. Harapan untuk Mahesa Cempaka, satu, paling tidak ada rutinitas yang dibangun karena kesadaran berbudaya, memiliki nilai tradisi, memiliki nilai budaya yang itu harus dijunjung melalui pagelaran-pagelaran yang sesering mungkin. Regulasi, kebijakan politik paling tidak bisa membawa seni budaya untuk mencapai kancah nasional maupun internasional. Tidak hanya di lokal Malang, tapi kebijakan pemerintah mulai Malang Raya terutama membangun seni tradisi untuk bangkit lagi, dan terutama Mahesa Cempaka perlu adanya satu sosialisasi dari cerita yang itu diambil dari sejarah, sehingga masyarakat yang mungkin belum tahu sejarah terkait dengan Mahesa Cempaka akan mengetahui melalui pagelaran ini. Mungkin di April hari jadi Kota Malang mungkin bisa menjadi satu momen penting untuk bisa mengangkat kembali nilai-nilai sejarah, nilai-nilai tradisi dalam seni budaya. Saya merasa sangat luar biasa menjadi bagian dari kegiatan ini dan sesuatu pengalaman-pengalaman mengumpulkan teman-teman yang belum pernah ketemu dari berbagai sisi, sangat luar biasa bagi saya. Hal yang sangat senang sekali. Harapan saya kegiatan ini tidak hanya hari ini, mungkin ada tindak lanjut yang lebih baik, mungkin ditata lagi lebih bagus dan menjadikan satu kegiatan kolosal yang luar biasa. PT Balatif dengan produknya resida cair dengan segmen yang tepat untuk seni tradisional di Indonesia, berusaha berkomitmen mendukung dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya kalau di Malang itu jaranan, bantengan, dan seni tari. Begitu pula di daerah-daerah lain dan seni tradisional warisan budaya di seluruh Nusantara. Itu alasan kita berusaha untuk menjaga komitmen mendukung dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Harapannya seluruh budaya yang ada di Indonesia mampu bertahan seiring dengan modernisasi yang ada saat ini, dan harapannya juga semoga banyak pihak yang mau dan senantiasa mendukung budaya Indonesia. Engkau tidak akan mengerti kebiasaan seperti ajining tunggal tak rajin aksara balik kotor tadi
kaki tunduk Maharaja Pintu Teraja dan pindahlah dari ayo gerak